Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Putra. Selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini. Di channel ini kita banyak membahas tentang pekerjaan harian kita, pekerjaan kantor, terutama ASN di lingkup Kementerian Agama atau yang lain juga mungkin bisa. Baik, di kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengerjakan SIP-K Kementerian Agama tahun 2023 step by step. Mungkin nanti kalau tidak cukup atau terlalu panjang videonya akan kita pisah, tapi kalau nanti cukup akan kita gabung jadi satu. Baik, kita akan memulai bagaimana cara mengerjakan SIP-K Kementerian Agama tahun 2023 step by step. Untuk langkah pertama kita bisa buka langsung di google.com, kita langsung tuliskan SIP-K di kolom pencarian, SIP-K Kemenak, kita pilih yang ini. Nah, ini adalah tampilan dashboard pertama di SIP-K. Kemudian kita untuk tahap awal, kita untuk login, kita masuk di menu login. Nah, untuk user dan password biasanya ada seperti ini. Usernya adalah SIP-K, kemudian underscore, kemudian kode Satker, dan passwordnya adalah kode Satker itu sendiri. Dan kita masukkan captcha di sini, captchanya kita masukkan. Login. Untuk tahap awal kita harus cek dulu di usernya, kita lihat dulu usernya apakah masih sesuai atau perlu diganti. Ini usernya, di user penggunanya, user account-nya, kemudian username-nya, kemudian NIP-nya kita masukkan jika perlu ada perubahan. Kemudian Satkernya sudah default, kemudian user emailnya, kemudian nomor teleponnya jika ada perubahan. Kemudian kita bisa cek satuan kerjanya, pada Satker, kemudian nama satuan kerja, alamat email, dan sebagainya kita sesuaikan dengan Satker kita. Kemudian kalau sudah kita update data, juga bisa merubah password di sini. Tapi untuk memudahkan, saran saya agar tidak dirubah dulu. Demikian. Kemudian setelah merubah usernya dan update datanya, kita bisa unduh user manualnya di sini. Tapi ketika saya baca kurang lengkap atau kurang detail, bisa diunduh di sini tadi, nanti PDF bisa dibaca. Kemudian untuk langkah pengerjaannya, nanti kita membutuhkan dokumen untuk pengerjaannya. Sebenarnya tinggal copy paste, yaitu yang pertama adalah Renstra, kemudian Renstranya yang Renstra 2020-2024, kemudian dokumen indikator kinerja atau IKU 2023, kemudian perjanjian kinerja 2023, biasanya dilampiri dengan juga ada rencana aksi di Perkinnya. Sebagai tambahan juga mungkin dokumen DIBA atau POK-nya. Baik, untuk yang pertama kita masuk di master data untuk menginput dokumen Renstra. Kita klik dokumen Renstra, kemudian visi Renstra Satker. Nah, ini tampilan dari pengisian visi Satker, ini yang periode yang dulu. Langsung kita tambahkan
data visi Renstra Satker. Nah, ini adalah kita bisa ambil dari Renstra kita untuk periode yang 2020-2024. Baik, kita isikan 2020, kemudian periode akhirnya 2024. Kemudian kita kopikan visi Renstra Satker kita. Kita bisa buka Renstra kita. Nah, ini kita copy saja langsung ke sana. Kita pastekan di sini. Kemudian dasar hukumnya adalah kita ambil dari Renstranya adalah nomor ini. Nomor ini kita copy. Kita kopikan di sini. Kita juga bisa tulis dengan lengkap, misalnya tentang rencana strategis, gitu, dan seterusnya. Nah, seperti ini kita tuliskan lengkapnya mungkin, dan kita simpan. Oke, ada notifikasi berhasil. Nah, inilah Renstra Satker yang sudah kita masukkan, Renstra Satker. Kemudian kita masukkan Renstra Kemenaknya. Kita klik input Renstra Kemenak. Kemudian kita pilih Renstranya, yang kita pilih adalah disesuaikan dengan periodenya 2020-2024, maka kita pilih yang nomor 2. Kita simpan. Oke. Nah, kemudian setelah ada Renstra Kemenaknya, kita kemudian mengaktifkannya dengan cara ubah status. Nah, muncul pesannya perhatian status dokumen dalam kondisi tidak aktif, maka kita aktifkan, ubah ke status aktif. Klik dan OK. Maka di sini statusnya aktif. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mengisi detail misi dan program satuan kerja. Kita klik. Nah, inilah tampilannya. Kemudian kita tambah data misi satuan kerja. Kita klik. Misi satuan kerja. Kita kopikan dari Renstra yang tadi yang ada. Kita bisa cari di sini, kita tuliskan misi, kita enter. Kemudian kita cari di hasil. Nah, ini dia misinya. Kita copy saja langsung. Kita kopikan, langsung kita paste, tekan di sini. Nah, ini sudah masuk, kita simpan. Nah, inilah misinya. Kita bisa dirubah di sini, kemudian kita juga bisa hapus di tombol ini. Kemudian kita akan mengisi dokumen ikunya melalui, kita bisa kembali atau kita bisa langsung klik master, kemudian dokumen iku satker, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan dokumen indikator kinerja satker, kita klik di sini. Kita isikan nama indikator kinerja satker dan dasar hukumnya. Untuk nama indikator kinerja satkernya kita bisa isikan seperti ini.
indikator kinerja madrasah mana untuk tahun 2023 seperti itu. Kemudian untuk dasar hukumnya kita kopikan dari SK IKU-nya. Ini adalah IKU-nya. Kita ambil SK-nya. Ya, ini. Kita kopikan dari sini hingga satkernya. Kita pastekan di sini. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, kita sudah punya IKU dan nama IKU-nya beserta dasar hukumnya. Kemudian ini kita aktifkan karena statusnya di sini tidak aktif. Kita ubah statusnya. Kemudian kita ubah ke status aktif karena peringatan di sini tidak aktif. Ubah status. Oke, berhasil. Nah, kita sudah mengaktifkannya dengan status di sini aktif. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini total indikator kinerja di Kemenaknya ada 331 indikator. Nanti kita bisa pilih. Kita detailkan di sini, detail indikator kinerja Satker dengan cara diklik detail IKU. Klik. Nah, kemudian di sini sudah ditampilkan IKU, data IKU di Satkernya harus kita pilih disesuaikan. Nah, di sini kita bisa lihat di SK IKU kita di sini apa saja indikator-indikatornya yang akan kita isikan di sini, dan di sini nanti kita juga memilih sasaran renstranya, jenis sasarannya, nama indikator kinerjanya. Maka acuan kita yang kita bisa ambil adalah dari ini lampiran IKU kita atau bisa dari Perkin, karena IKU itu akan dijadikan Perkin pada setiap tahunnya. Nah, seperti ini. Nah, inilah dokumen sasaran kegiatan di Perkin kami, dan ini yang kita akan masukkan di SIPK kita. Baik, untuk penginputannya adalah caranya seperti ini. Kita akan masukkan untuk sasaran kegiatan yang pertama. Kita copy ini, kemudian kita pastekan di kolom pencarian search ini. Kita paste, maka akan ditampilkan di sini yang sesuai. Dan kita harus memilih sasaran kinerja yang tadi kita cari di sini disesuaikan dengan yang ada di madrasah atau yang sesuai di madrasah. Maka kita pilih dulu, kita cari dulu yang sesuai. Cara menyesuaikannya adalah kita juga melihat di Perkin ini indikatornya apa saja. Seperti itu. Maka kita cari dulu satu persatu disesuaikan dengan indikator yang ada di madrasah. Baik, kita cari. Kita lihat yang pertama. Kita klikkan di jumlah indikator ini. Kemudian kita tambah data detail IKU Kementerian Agama. Kemudian kita pilih yang sesuai dengan Perkin tadi. Misalkan di sasaran kinerja yang ini tadi, indikatornya adalah seperti ini, persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama. Kita cari di sini. Kita bisa copy juga untuk mencari, tapi kita copy di sini untuk mencari. Nah, ini kita bisa pilih, kemudian simpan.
Itu adalah indikator kinerja utama yang pertama, baru yang ini. Kemudian kita juga cari yang kedua, kita copy dan kita cari di sini, tambah data detail IKU Kementerian Agama. Kemudian kita cari di sini. Nah, ini kemudian kita centang, kemudian kita simpan. Kemudian oke. Kemudian untuk yang ketiga kita juga cari dengan cara yang sama. Kita copy, kemudian kita cari di sini, pastekan di sini. Oh, tidak ada ya. Nah, ini dia. Kita bisa klik, kemudian simpan. Oke. Kemudian kita cek apakah sudah sesuai dengan Perkin kita. Ada 3 indikator di sini. Nah, sudah sesuai. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita bisa mengisikan semua sasaran kinerja ini beserta dengan indikatornya dengan cara yang sama. Yang pertama kita masukkan sasaran kinerja dulu, kemudian kita detailkan, tambah data IKU Kemenagnya ini untuk menambahkan indikator kinerjanya dengan cara yang sama. Dengan cara tadi, misalkan untuk lebih mudahnya adalah dengan cara kita kopikan dari Perkin, indikator yang mana yang mau kita masukkan, atau sasaran kinerja yang mana dulu kita masukkan, kemudian pendetailan indikator kinerja dengan cara yang sama, kita copy, kemudian dipastekan di sini untuk mencarinya, kemudian kita centang dan simpan gitu. Kita ambil satu contoh lagi agar tidak terlalu panjang. Kita kembali. Nah, di sini kita cari untuk sasaran kegiatan yang kedua adalah seperti ini, meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan seterusnya. Kita copy saja. Kita carikan di sini dengan cara memindah, paste begitu. Nah, kemudian ditampilkan yang sesuai, maka kita klik di sini. Nah, kemudian kita tambahkan IKU Kemenagnya. Nah, kita kemudian tinggal mencari indikator yang sama. Kita copy untuk mencari yang sama. Kita pastikan di sini. Nah, ini dia. Nah, kita klik, kita simpan. Oke. Nah, demikian untuk cara memasukkan sasaran kegiatan dan beserta indikatornya. Mungkin 2 itu saja yang kita contohkan. Untuk selanjutnya kita ke langkah selanjutnya. Kita bisa cek di sini yang sudah kita rekam tadi. Kita lihat di master data, kemudian dokumen IKU Satker, kemudian kita lihat detailnya. Nah, kita cari sesuai dengan misalkan yang sasaran kinerja yang pertama. Kita cari, nah seperti ini. Kita tadi mencari untuk sasaran kegiatan yang pertama di sini, kemudian ditampilkan di sini sasaran kegiatan pada sasaran ekstra ini,
sesuai, kemudian indikatornya seperti ini, sesuai dengan yang ada di sini, indikator kinerjanya. Untuk yang kedua tadi, kita bisa cek juga untuk sasaran kegiatan yang kedua dengan cara yang sama. Kita pastikan di sini. Nah, ini dia sasaran kegiatan yang kedua dengan indikator yang kita sudah masukkan. Seperti itu. Lalu kita menuju ke selanjutnya. Yang pengisian yang ini kita skip dulu karena agar tidak terlalu panjang. Nanti kita langsung ke langkah berikutnya dan ini saya akan mengisi semua dulu agar saya bisa melanjutkan untuk tahap selanjutnya karena ini harus berurutan. Baiklah, karena waktunya sudah panjang, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk kita sambung pada bagian yang kedua untuk pengisian input perkin dan sekaligus untuk input target perkinnya. Mohon maaf jika ada salah, kita sambung di bagian yang kedua selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.